Di bawah langit senja yang memerah, aku menemukan rumahku yang sebenarnya. Tidak butuh kemewahan, cukup ada kamu, aku, dan si kecil yang tertawa di antara deru ombak. Halo, kali ini kami akan road trip menuju Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Ya, mumpung ada kesempatan pas suami ada pekerjaan instalasi jaringan internet di Sumbawa. Dan pada perjalanan kali ini, kami pergi bertiga, saya, pas suami, dan anak kami. Perjalanan ke Pulau Sumbawa ini kami tempuh dengan menyeberang Pulau Bali dan Pulau Lombok. Dan rencana awalnya kami mau berangkat langsung ke Pulau Lombok via kapal langsung dari Surabaya. Namun, karena kami khawatir belum sampai pelabuhan sesuai jam keberangkatan, akhirnya kami putuskan beli tiketnya nanti pas sudah mau sampai Surabaya. Dan benar saja, waktu kami mau sampai Surabaya, tiket yang tadi mau kami beli sudah tidak keburu teman-teman. Dan akhirnya kami putuskan untuk melakukan penyeberangan via Ketapang Gilimanuk dan lanjut ke Padang Bayi Lembar. Di episode pertama ini menceritakan perjalanan kami dari Sumedang hingga Banyuwangi, lalu menyeberang ke Pulau Bali dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Padang Bayi. Akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Kami melakukan persiapan, menata barang dan makanan yang akan masuk ke dalam mobil agar efisien dan tidak tertinggal untuk dibawa. Sehingga pada pukul 23:12 kami telah siap memulai start perjalanan. Dalam road trip kali ini akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga harus kita siapkan dengan matang. Setelah semua siap, kami bergegas untuk berangkat dan sebelum masuk gerbang tol, kami menyempatkan mampir ke ATM dan sekaligus mengisi bahan bakar terlebih dahulu. Tepat pukul 23:40, kami tiba di gerbang tol Sumedang Kota. Alhamdulillah, waktu kami berangkat, cuaca tidak hujan dan untuk jalanan pun lenggang.
Setelah 4 jam perjalanan, kami istirahat dulu di rest area 429 untuk istirahat, sholat subuh, dan sekalian kami akan sarapan terlebih dahulu. Rencananya di rest area ini kami akan santai sambil hitung-hitung mendinginkan mesin mobil dan memberikan waktu istirahat untuk Pak sopir. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dan kemudian melanjutkan perjalanan kami sampai ke Situbondo. Oh ya teman-teman, sebetulnya di daerah Situbondo ini kami mampir sejenak untuk istirahat dan makan. Namun kami lupa tidak sempat mengambil videonya. Setelah melakukan istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Pukul 11-an malam, kami tiba di pelabuhan. Oh ya teman-teman, untuk tiket penyeberangan kami membelinya di aplikasi Verizi ya. Dan tiba waktunya kami pun mulai naik ke atas kapal. Dan ternyata ombak pada malam hari itu kurang bersahabat teman-teman. Angin kencang dan gelombang tinggi. Rasanya perjalanan yang semestinya ditempuh hanya 45 menit dan pada saat itu memakan waktu 1,5 jam. Dan rasanya seperti seharian di dalam kapal. Jujur ini pengalaman pertama kami naik kapal dan gelombangnya sedang tinggi. Bisa teman-teman lihat di video ini, terlihat kapal terombang-ambing dan kami hanya bisa pasrah. Dan akhirnya setelah 1,5 jam berlayar, akhirnya kami pun tiba di Pelabuhan Gilimanuk. Dan rasanya plong banget teman-teman. Karena selama perlayaran, suasana di dalam kapal sangat mencekam. Tips buat teman-teman, kalau mau melakukan penyeberangan dari Ketapang ke Gilimanuk, usahakan jangan pas tengah malam ya teman-teman. Karena pada malam hari gelombang cenderung lebih tinggi. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan ke arah Tabanan. Rencananya kami akan eksplor dulu di Bali, dan pada episode ini kami akan mengunjungi Pantai Kuta dan mau berburu sunset di sana. Kemudian kami pun menginap di daerah Kintapani, tepatnya di Mount Batur Villa. Lokasinya masih di sekitaran Danau Batur. Alhamdulillah, setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya kami pun tiba di Pantai Kuta. Ini adalah pertama kalinya kami berkunjung ke sini, dan ternyata sesuai dengan harapan kami. Langit yang berwarna jingga perlahan muncul di langit. Kami rasa ini adalah suatu keberuntungan bisa melihat sunset seindah ini, apalagi bisa melihatnya bersama dengan keluarga kecil kami. Momen ini harus diabadikan agar kelak jadi kenangan indah untuk kami dan bisa menceritakan ke anak kami bahwa ia telah datang ke sini bersama dengan orang tuanya.
Di bawah langit senja yang memerah, aku menemukan rumahku yang sebenarnya. Tidak butuh kemewahan, cukup ada kamu, aku, dan si kecil yang tertawa di antara deru ombak. Pantai mengajarkan kita bahwa keindahan tidak harus abadi untuk dikenang. Seperti sunset ini, ia datang sebentar hanya untuk mengingatkan betapa berharganya waktu yang kuhabiskan bersamamu dan buah hati kita. Satu senja, sejuta cerita. Menikmati lukisan Tuhan bersama dua anugerah terindah dalam hidupku. Senja mungkin tenggelam, tapi cintaku pada kalian akan selalu terbit setiap saat. Setelah puas menikmati senja di Pantai Kuta, kami melanjutkan perjalanan ke Kintamani. Sebelum ke sana, kami mampir untuk makan terlebih dahulu di rumah makan bebek dan ayam kampung Mas Budi. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan ke villa yang ada di Kintamani. Oh ya, untuk informasi teman-teman, apabila mau ke Kintamani, usahakan saat siang ya teman-teman. Karena kalau jalannya malam itu lumayan agak memacu adrenalin. Nantinya kita akan banyak melewati hutan yang belum ada penerangannya, ditambah ada banyak tanjakan-tanjakan curam yang menguji kesiapan kendaraan dan juga drivernya. Dan setelah beberapa jam perjalanan, kami pun sampai di Villa Maun Batur dan kami pun langsung istirahat. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kami berada di daerah Kintamani, tepatnya di Villa Maun Batur. Setelah hari kemarin kita panas-panasan di pantai, pagi ini kami akan menghabiskan waktu di daerah yang dingin. Di sini pemandangannya indah sekali. Kita bisa lihat Danau Batur di depan sana. Fasilitasnya di sini cukup lengkap, ditambah ada kolam renangnya juga. Ini kita mau siap-siap renang dulu, tapi ternyata kita nggak kuat lama-lama berenang karena airnya dingin banget. Oh ya teman-teman, lokasi villa ini tidak jauh dari Danau Batur ya. Jadi kalau teman-teman ada rencana menginap di sini dan pingin explore danaunya, bisa dengan jalan kaki saja ya, karena deket banget. Kami pun menikmati suasana di sini, pemandangan yang indah, cuaca yang sejuk, serta villa yang nyaman untuk istirahat. Dan tak terasa hari sudah semakin siang, akhirnya kami pun bergegas untuk packing barang-barang dan melanjutkan perjalanan menuju Lombok. Sebelum melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Padang Bay, kami rencananya mau makan siang dulu di salah satu kafe yang ada di daerah Kintamani. Ya, namanya di sini Teguk Kopi. Sini pemandangannya indah banget
karena kita bisa lihat Gunung Batur beserta danaunya dari kejauhan. Halo teman-teman, saatnya kami beranjak dari Pulau Bali. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Pulau Lombok, yang mana kami akan langsung menuju Sembalun. Rencananya kami akan camping di Sembalun Camper, kemudian akan eksplor beberapa tempat wisata seperti Pantai Tanjungan, Sirkuit Mandalika, dan beberapa destinasi wisata lainnya. Untuk video lengkapnya di episode 2 ya teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Mohon dukungan dan supportnya. Kami juga sangat terbuka atas saran-saran dari teman semua. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya.